tulang punggung perekonomian kita itu sebenarnya bukan dari perusahaan besar, tapi justru dari UMKM yang sangat tinggi itu, 98% itu. Yang penting omsetnya berapa tercatat, kemudian kali 0,5 bayar pajaknya, tanpa memikirkan pencatatan untuk biaya. Hanya omset penjualannya saja. Nah, sekarang ini harus ada penjualan, harus ada biaya-biaya, baru dikalikan dengan tarif yang berlaku. Nah, aturan tersebut memang nanti akan sedikit memberatkan UMKM. Mereka tahunya masih PP 23 tahun 2018 gitu. Jadi kami nggak tahu nih, kami cuma tahunya ini berlaku selamanya. Oh enggak, ada pasal terakhir nih 7 tahun gitu. Jadi banyak rekan-rekan di universitas, akademisi itu turun untuk kita bantu sosialisasi deh gitu. Karena kekurangan tenaga kan si Direktorat Jenderal Pajak. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat YKB, program Krida Bagimu Negeri ini membincang tentang beberapa hal yang sedang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti ekonomi, kesehatan, sosial, psikologi, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang seni perpajakan usaha mikro, kecil, menengah yang disingkat UMKM, atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan untuk membincang tentang topik ini, seni perpajakan UMKM, atas berakhirnya PP Nomor 23 Tahun 2018, kita akan ditolong oleh narasumber Bapak Septian Bayu Kristanto, SE, MSAK, CPMA, ASEAN CPA. Salam jumpa Pak Septian Bayu Kristanto. Kita jumpa kembali ya Pak Bayu. Rasanya akrab disapanya Pak Bayu, betul ya Pak? Betul, Pak Bayu. Betul. Pak Bayu, ini ada beberapa gelar MSAK, CPMA, ASEAN CPA, itu apa ya Pak? MSAK itu gelar Magister Sains Akuntansi, kemudian CPMA itu dari profesi akuntan manajemen. Kemudian yang ketiga ada ASEAN CPA, jadi itu adalah Certified Public Accountant, jadi akuntan publik profesional yang boleh beroperasi di wilayah ASEAN. Oh, yang boleh beroperasi di luar ASEAN. Nah, menarik nih Bapak Septian Bayu Kristanto dari Pusat Literasi Perpajakan Ukrida. Betul. Nah, ini menarik nih, saya baru dengar nih ada Pusat Literasi Perpajakan di kampus Ukrida. Ini sejak kapan ya Pak Bayu? Kalau SK resminya sih 2021. 2021 yang dikerjakan oleh Pusat Literasi Perpajakan ini apa Pak di kampus? Jadi awalnya itu Ukrida bekerja sama dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2009. Sebenarnya sudah cukup lama. Kemudian dari situ kita membentuk yang namanya Tax Center atau Pusat Perpajakan yang bertugas untuk mengedukasi baik dari sisi internal mahasiswa, kemudian kelompok akademisi, dan juga masyarakat di sekitar kampus. Nah, setelah itu, karena kita merasa wilayahnya sudah harus diperluas lagi, kita membentuk unit baru, yaitu namanya Pusat Literasi Perpajakan dan Sektor Publik. Jadi, kita mencakup bagaimana kita bisa membantu atau menolong, mungkin ada rekan-rekan yang punya usaha kecil, atau mungkin yang baru terjun ke dunia bisnis, yang kebingungan gimana sih harus melaporkan perpajakan, mencatat dan sebagainya. Silahkan datang ke kampus gitu kan. Kita punya banyak tenaga profesional yang bisa membantu gitu dan bahkan bisa mensupport teman-teman sekalian. Saat ini sih masih tanpa biaya apapun. Pro bono. Tanpa biaya apapun. Jadi betul-betul ya menolong ya siapapun yang membutuhkan
bantuan dalam kaitan dengan laporan Perpajakan. perpajakan, baik itu secara pribadi ya maupun juga perusahaan. Betul. Kalau memang butuh untuk dibantu konsultasi, silakan ke kampus bertemu dengan Pak Bayu dan rekan-rekan yang lain di Pusat Literasi Perpajakan. Baik, Pak Bayu, kita akan membincang tentang seni perpajakan UMKM, berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018. Nah, ceritain Pak Bayu, sebelum PP nomor 23 tahun 2018 sih, awal mulanya tuh PP apa saja begitu ya, yang berkaitan dengan dalam hal ini UMKM ya, yang lalu kemudian kepada mereka juga wajib harus membayar pajak sebelum bicara soal nomor 23 tahun 2018. Ya. Baik, sebetulnya pemerintah itu mungkin dari pemerintahan Pak Habibie gitu ya, dari presiden ketiga itu sampai ke Bu Megawati, mereka sudah tahu bahwa sejatinya di Indonesia itu tulang punggung ekonomi itu bukan dari perusahaan besar. Karena dengan adanya Kementerian Koperasi, kemudian Kementerian UMKM, itu mereka melihat bahwa jumlah unit bisnis dari usaha mikro, kecil, dan menengah itu justru jauh lebih besar. Bahkan ada data di tahun 2019 itu jumlah perusahaan besar itu mungkin sekitar 1,2% dibandingkan dengan total seluruh unit usaha termasuk UMKM itu 98% sendiri. Artinya tulang punggung perekonomian kita itu sebenarnya bukan dari perusahaan besar, tapi justru dari UMKM yang sangat tinggi itu, 98% itu. Nah, pada awalnya UMKM itu masih diberikan peraturan yang mengikuti badan usaha yang di atasnya seperti perusahaan. Tarif pajaknya agak tinggi sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan diri. Secara administrasi tidak tercatat. Kemudian sehingga tidak ada kewajiban kan harus lapor pajak, harus terlibat dengan pencatatan dan administrasi di bidang perpajakan. Nah, pemerintah mengeluarkan pertama kali itu di PP nomor 46, Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013. Di situ untuk menyederhanakan sebetulnya. Jadi nggak usah deh kayak bisnis misalnya harus tahu keuntungan berapa, dikurangin biaya operasionalnya misalkan harus untuk sewa, bayar karyawan, terus kemudian utility dan sebagainya. Nggak perlu, kita pakai dari omset aja. Omset kali tarifnya rendah sekali 1%. Jadi berapa omsetnya dia per bulan kali 1%, nah itu adalah besar pajak yang harus disetorkan. Per tahun ya? Per tahun, dari mulai 2013. Ditambah tahun 2015 kita membuka pintu ekonomi, ada masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi jenis usaha UMKM, ekonomi kreatif meningkat dengan pesat. Tapi kok administrasi perpajakan UMKM juga nggak nambah. Itu kenapa? Nah, itu jadi tanda tanya besar kan. Akhirnya Dirjen Pajak mengkaji dari 15, 16 sampai tahun 2017. Oke, kita buatkan ketentuan khusus deh gitu. Namanya PP 23 tahun 2018. Jadi buat UMKM yang mau bersedia mencatatkan diri secara administrasi gitu, diberikan fasilitas turun lagi 0,5%. Jadi motonya mereka adalah 0,5% sepenuh hati. Awalnya seperti itu. 0,5% sepenuh hati. Ya, dan itu cukup bertahap dari 18-19 itu mulai meningkat. Artinya di sini target pemerintah mereka meninggalkan bahwa jumlah kontribusi pajak meningkat itu tidak perlu dulu. Yang penting jumlah yang tercatat ini harus meningkat. Secara administrasi kita harus tahu jumlah UMKM yang resmi itu berapa. Itu tujuan dari target PP pertama ini. itu dulu. Jadi mau mencatat berapa jumlah UMKM di seluruh Indonesia. Betul. Supaya kita bisa menangkap ini potensi yang besar, kemudian bisa membagikan informasi tersebut ke pihak perbankan juga. Manakala UMKM butuh support dana, laporan pajak kan harus lancar supaya bank bisa memberikan bantuan secara finansial. Awalnya di situ. Nah, di situ ada ketentuan di pasal yang terakhir bahwa aturan ini berlaku maksimal 7 tahun. Itu untuk yang dimiliki oleh orang pribadi, artinya usaha yang atas nama pribadi itu. Misalkan saya punya usaha dagang Bayu misalkan sebenarnya itu maksimal 7 tahun. Itu paling lama di situ. 7 tahun itu artinya kan selesainya di 2024.
Nah, ini sudah bulan 10, bentar lagi bulan 12 dan 2025 aturan tersebut selesai. Harusnya ada aturan baru, tetapi pemerintah tidak memberikan ketentuan lagi, jadi dia akan kembali ke aturan lama, ikut usaha, badan usaha, yaitu tarif tertingginya di 22%. Kalau dalam bentuk badan atau dalam orang pribadi ya tarifnya tergantung, bisa dari 5% sampai maksimal 35%. Lebih tinggi. Tadi Pak Bayu menyebutkan 7 tahun untuk pribadi, yang sebelumnya untuk seperti badan usaha lain kayak koperasi atau firma, itu berapa tahun? Ada Bu, di aturan itu juga diatur bahwa sebetulnya untuk orang pribadi paling lama 7 tahun. Tapi kalau kita bentuknya sudah CV atau firma yang tidak ada badan hukum yang stabil, itu boleh dikasih waktu sampai maksimal 4 tahun. Semenjak tercatat. Jadi kalaupun saya tercatatnya di 2020 ya berarti 4 tahunnya di 2024 juga. Oh, jadi tidak itu maksudnya tidak yang bukan dari 2018, tapi semenjak tercatat. Sejak tercatat. Nah, ketika ada kebijakan 0,5% sepenuh hati begitu. Itu lalu kemudian ada banyak kenaikan UMKM baik atas nama pribadi ataupun koperasi mereka mencatatkan. Ya, jumlah tercatatnya naik lebih dari 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat. Itu dari bagaimana taunya, lalu kemudian bagaimana juga mendampingi, mengawal supaya UMKM di seluruh Indonesia itu dapat mencatatkan minimal goalnya tadi ya, supaya pemerintah juga tahu sebetulnya jumlah UMKM Indonesia ini berapa, karena mereka kan ternyata yang menjadi tulang punggung ekonomi. Betul. Itu bagaimana waktu itu cara pemerintah mengedukasi lalu kemudian mendampingi. Jadi pada saat menemukan solusi bahwa kita coba dengan penurunan tarif. Jadi Dirjen Pajak itu akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dirjen Pajak yang bertugas ke lapangan memberikan sosialisasi. Nah, Kementerian Koperasi dan UMKM lah yang turun untuk mencatat. Jadi waktu itu saya juga sempat terlibat, misalkan kita harus ke Tanah Abang, itu banyak sekali UMKM di pedagang di Tanah Abang, kemudian di Mangga 2, itu mereka omsetnya rata-rata bisa 1-2 M dalam 1 hari gitu ya. Jadi ketika kita berhasil mendata itu lumayan, pertambahannya tinggi sekali. Jadi memang harus kerjasama dari berbagai pihak. Salah satunya adalah DJP, kemudian ada dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang sekarang masih terus mereka, bahkan di setahu saya kayak di Tanah Abang, di Mangga 2, mereka sudah menempatkan 1 kantor pajak khusus di area bisnis tersebut, supaya kalau ada usaha baru tercatat, mereka nggak usah jauh-jauh deh, langsung datang ke kantor tersebut, tercatat secara administrasi tanpa harus menutup toko gitu untuk menyelesaikan administrasi tersebut. Jadi memang pendekatannya tidak pendekatan untuk awal begitu ya, tidak pendekatan yang pokoknya kalau nggak dicatatkan nanti lalu kemudian ditutup gitu, tidak seperti itu. Tidak ya. Jadi lebih cenderung ya kita seperti kalau lebih dibilang seperti humanis gitu ya. Catat dulu deh, nanti kita akan kasih sosialisasi, kita kasih pendampingan gimana supaya tertib administrasi. Tujuannya di situ. Iya. Yang penting itikat baik dulu begitu ya. Asumsi bahwa jangan-jangan mereka karena kurang paham atau nggak paham, lalu kemudian perlu ditemani, perlu didampingi. Itu prosesnya berapa lama sampai pada mereka lalu kemudian bersama-sama mau mencatatkan, dari mulai kebijakan pemerintah ya udah turunin 0,5% sepenuh hati. Sebetulnya sih kalau sampai sekarang itu masih berlangsung. Kalau dibilang apakah itu selesai, tidak. Jadi mulai 2015 itu ada namanya tahun pembinaan wajib pajak 2015. Dan dari situ sampai sekarang terus bekerja. Target mereka kan 1, Indonesia Emas 2045. Jadi mungkin sampai sekarang juga masih berlangsung gitu. Bahkan di 2018 itu evaluasi yang pertama. Seingat saya tahun 2018 itu adalah melihat seberapa persen generasi Indonesia itu sudah sadar pajak. Ternyata masih di bawah 50%. Nah, terus mereka berkembang sampai akhirnya peraturan yang dikeluarkan saat ini kan sudah mau habis nih gitu. Nah, pemerintah juga mereka sudah tahu bahwa sebelum nanti akan ada keributan dari UMKM gitu kan, mereka mencoba menjembatani. Jadi dibuatlah aturan perantara di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. 2 tahun yang lalu sudah dikeluarin, di mana kalau dia mencatatkan dengan aturan tersebut, nanti ada beberapa insentif yang muncul. Misalnya ada
pembebasan pajak untuk yang omsetnya sampai 500 juta itu masih bebas pajak gitu. Jadi yang di atas itu, di atas 500 ya mulai bertahap bayar pajak gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba 22% gitu, kaget kan. Syok. Tutup semua usaha nanti gitu. Pelan-pelan dia. Iya, baik. Kita akan lihat nanti di segmen kedua. Tadi Pak Bayu sudah sedikit ya menjelaskan ada semacam peraturan pendamping begitu ya. Iya. Tidak langsung, waduh langsung 22%, udah berat sekali. Nah, kita akan lihat di segmen yang kedua, PP yang tadi sudah Pak Bayu sebutkan itu apa-apa saja dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Kita akan bahas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang seni perpajakan UMKM atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018 dengan narasumber Bapak Septian Bayu Kristanto dari Pusat Literasi Perpajakan Ukrida. Kita sudah tiba di segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Bayu, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Pak Bayu di segmen yang pertama sudah menjelaskan bahwa akan berakhir nih PP nomor 23 tahun 2018 di tahun 2024, di ujungnya nanti sebentar lagi di bulan Desember. Nah, karena di PP sebelumnya kan 0,5% ya, berarti kan ada beberapa kenyamanan sebetulnya mereka. Dengan berakhirnya PP tersebut, apa saja nih kenyamanan-kenyamanan UMKM yang terhenti nih Pak Bayu? Ya. Kalau kenyamanan sih sebetulnya yang paling kerasa adalah tarif. Ya. Tarifnya kan cukup rendah sekali, cuma 0,5% dari omset. Gitu. Nah di aturan yang terbaru memang tarifnya mengikuti badan usaha. Kalau dia perusahaan atau bentuknya badan usaha yang punya kekuatan hukum, relatif tinggi 22%. Tapi kalau dia atas nama pribadi, itu variatif dari mulai 5% sampai 35% tergantung berapa besar omsetnya. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah perlu adanya pencatatan keuangan. Artinya kalau usaha kecil terkadang kan pencatatan keuangan masih berantakan, bukti-bukti transaksi juga nggak selengkap kalau di perusahaan. Ya. Ini juga jadi kendala yang mulai dipikirkan. Kalau kemarin kan yang penting omsetnya berapa tercatat, kemudian kali 0,5 bayar pajaknya, tanpa memikirkan pencatatan untuk biaya. Hanya omset penjualannya saja. Nah sekarang ini harus ada penjualan, harus ada biaya-biaya, baru dikalikan dengan tarif yang berlaku. Nah, aturan tersebut memang nanti akan sedikit memberatkan UMKM, sehingga pemerintah akan melihat sebelum 2 tahun sebelum selesai, di tahun 2022, mereka sudah membuat satu ketentuan transisi. Kita menyebutnya ini semacam relaksasi, gitu. Jadi supaya nggak tiba-tiba kaget, gitu ya. Dengan terbitnya PP 55 tahun 2022, di situ ada 2
bantuan sebetulnya untuk UMKM. Yang pertama, mereka mulai berpikir untuk membentuk badan usahanya jadi lebih stabil secara hukum. Artinya mulai berpikir bentuklah PT misalnya gitu, atau bentuklah unit usaha. Jangan atas nama orang pribadi. Karena kan variatifnya sampai tinggi, tarifnya kan 35% kalau orang pribadi. Kalau dalam bentuk badan usaha kan stabil, satu tarif cuma 22%. Jadi mungkin lebih menguntungkan kalau yang menggunakan tarif tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus meningkatkan kapasitas, artinya harus mulai belajar. Ada pembukuan, pencatatan keuangan, karena ada fasilitas yaitu pakai norma perhitungan. Jadi nanti pakai ketentuan 50%. Jadi berapa omsetnya kali 50%, diasumsikan oleh pemerintah 50% itu untuk biaya-biaya gitu. Jadi nggak usah terlalu detail untuk administrasi berapa, operasional berapa gitu. Sehingga ini juga dianggap sebagai salah satu keuntungan sebelum mereka siap dengan tarif yang berlaku normal seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Kira-kira itu. Nah, baru setahun kemarin kalau nggak salah, PP 55 ini kan kurang efektif. Kemarin saya lihat. Banyak UMKM yang belum terlalu mengerti bahwa ini gimana sih caranya. Akhirnya pemerintah... Kurang efektifnya seperti apa tuh Pak Bayu? Kurang efektif sehingga UMKM merasa belum paham, belum mengerti. Sosialisasinya lebih sedikit sih Bu, jadi kurang. Jadi banyak yang kalau kita tanya UMKM tahu nggak informasi ini? Nggak tahu. Mereka taunya masih PP 23 tahun 2018 gitu. Jadi kami nggak tahu nih, kami cuma taunya ini berlaku selamanya. Oh enggak, ada pasal terakhir nih 7 tahun gitu. Jadi banyak rekan-rekan di universitas, akademisi itu turun untuk kita bantu sosialisasi deh gitu. Karena kekurangan tenaga kan si Direktorat Jenderal Pajak. Nah, akhirnya upaya itu direspon dengan akhirnya setahun kemarin muncul, udah deh kita kasih stimulus. Kalau masih 500 juta bebas pajak. Ibaratnya seperti itu. Jadi ada batasan untuk yang dapat omset 500 itu masih 0%. Tapi nanti ketika omsetnya di atas 500 baru itu dikenakan pajak. Jadi UMKM nggak begitu kerasa banget karena lumayan 500 juta kalau kita hitung kan itu bisa untuk mungkin 1 atau 2 bulan omset lumayan bisa nutup gitu untuk nggak usah bayar pajak. Kira-kira seperti itu. Jadi perjalanannya agak rumit karena kurangnya sosialisasi dan waktunya cepat juga ini dalam tiba-tiba aja sudah mau selesai kan gitu, nggak kerasa sama sekali. Nah tadi kan Pak Bayu ada memberikan catatan ini, mereka mesti sudah rapi melakukan pencatatan keuangan, lalu kemudian untuk usaha-usaha yang masih atas nama pribadi disarankan untuk mengubahnya menjadi PT yang jauh lebih kuat. Nah untuk mengubah dari usaha yang pribadi sampai PT itu butuh waktu berapa lama dan pastinya juga kan butuh SDM buat mereka bagaimana sampai mereka lalu kemudian menjadi stabil begitu usaha mereka menjadi PT. Betul. Jadi kalau di dalam perpajakan kita mengenal 3 bentuk proses. Dari usaha pribadi, kemudian ada badan usaha persekutuan dalam bentuk firma, usaha dagang, itu tidak harus berbadan hukum atau paling tinggi PT. Nah, kalau nggak bisa langsung ke PT ya boleh dalam bentuk usaha dagang persekutuan gitu. Jadi 2-3 orang aja pemodal bagi hasil gitu. Jadi tidak harus pakai SDM yang lengkap gitu. Tapi kalaupun harus jadi PT, sekarang prosesnya relatif cepat. Nggak nyampe 1 minggu juga jadi. Banyak sekali kan kantor-kantor jasa hukum kan untuk mereka juga bilang cuman berapa, ada yang sampai dari 2 juta sampai 3 juta untuk bentuk badan hukum selesai gitu. Nah permasalahannya adalah tinggal di memaksimalkan SDM. Yang SDM ini dikasih kebebasan. Kalau UMKM kan tidak seperti perusahaan yang kaku gitu, harus lulusan S1 mungkin atau enggak. Ini mungkin keluarganya sendiri juga boleh gitu dipakai atau merangkap juga nggak apa-apa. Jadi direktur menangkap keuangan karena masih minim SDM kan, itu tidak dipermasalahkan. Yang penting mereka mulai sedikit demi sedikit belajar merapikan keuangan supaya administrasinya jadi lebih bagus sehingga kalau ditanya berapa pajak yang harus dibayar, berapa pendapatannya dalam waktu singkat mereka sudah bisa
melakukan itu dengan baik gitu. Bagaimana dengan mereka yang freelance dalam tanda petik gitu? Apakah mereka akan dikenai atau sejak semula apakah mereka dikenai wajib pajak seperti PPPP yang lainnya kepada UMKM atau mereka sendiri dibedakan? Iya, jadi pemerintah sudah tahu bahwa mereka sudah bikin pagar gitu supaya yang freelance seperti ini atau yang kita sebutnya pekerjaan bebas itu tidak boleh punya dua kantong atau nggak boleh melangkah dengan dua kaki. Jadi kalau mau pekerja bebas punya aturan sendiri, Bu. Misalnya musisi gitu kan, dia sudah punya tarif pajak sendiri. Atlet punya tarif pajak sendiri. Kalau musisi terus ternyata dia punya usaha juga, yaitu berarti 2 kali memang pencatatannya. Tidak boleh dijadikan satu. Jadi dia sebagai musisi, dia Ada pajaknya ada sendiri. pajaknya sendiri. Untuk usaha ada sendiri. Ketika dia misalkan punya usaha, dia tetap dikenai pajak, tapi pajaknya usaha. Iya, atas Begitu. usaha. Makanya lebih baik sih kalau usaha dalam bentuk badan. Kalau musisi misalkan itu kan atas nama pribadi. Atau dia olahragawan atas nama pribadi gitu. Apakah kalau misalkan menjadi badan jauh lebih kecil kah bebannya atau bagaimana, Pak? Kalau beban belum pasti lebih kecil sih, tergantung dari omsetnya berapa. Tetapi semakin tinggi omset yang didapatkan. Karena kan Pak Bayu tadi memberikan saran begitu. Kalau pribadi menjadi badan, apa yang menjadi keuntungan katakanlah ketika bedanya UMKM masih atas nama pribadi dengan badan. Atas nama badan itu pemerintah bisa menjamin adanya insentif. Contoh misalnya waktu COVID kemarin gitu ya, yang badan boleh dapat insentif pembebasan pajak. Tapi yang badan nih, yang orang pribadi enggak. Begitu gitu. ya. Iya, jadi memang supaya mereka mengutamakan yang lebih tertib administrasi. Oke. Tujuan pemerintah ke situ sih. Kalau pribadi cenderung nggak bisa rapi administrasi. Kalau pribadi, karena pengawasannya lebih sulit sih. Bukan berarti pribadi terus tidak rapi, bukan. Tapi kalau pribadi atau usaha atas nama pribadi, kita tidak pernah bisa memastikan ini realitanya sekian atau enggak. Jadi out of control seperti itu. Sehingga lebih bagus sih kalau dalam bentuk badan usaha tercatat di Kemenkumham, kemudian mungkin kalau di perdagangan di Departemen Perdagangan atau Perindustrian, itu lebih pasti gitu. Badan hukumnya ada, administrasinya jelas, butuh bantuan apapun selama resmi ya kita bisa catatkan. Nah, melihat dari realitas ini, sejauh yang Pak Bayu amati dan Pak Bayu dengar, gimana UMKM yang atas nama pribadi sudah mulai belum mereka berbenah menjadikan usahanya di dalam bentuk badan, atau udahlah tadi kan Pak Bayu udah mengatakan yang realitasnya untuk sadar pajak aja tidak sampai nyampe 50%. Itu dia tidak sampai 50%. Karena dia pikir dengan jadi badan kan lebih bisa terkontrol kan sebetulnya kan itu. Itu gimana Pak Bayu? Sampai pertengahan tahun ini sih masih 50-50. Ada yang secara sukarela mau, tapi lebih banyak yang tidak mau juga. Tapi bukan berarti mereka tidak mau bayar pajak, bukan. Mereka lebih cenderung takut. Jadi kalau mendengar kata pajak itu sudah asumsinya itu bermacam-macam. Ada yang negatif lah. Nanti jangan-jangan kita tiap ini pajaknya makin gede, atau jangan-jangan semua catatan kita ketahuan atau apa. Jadi lebih cenderung ke stigma ketakutan itu dari lagian mereka. Ini yang saya temui gitu misalkan usaha kecil, Pak kita untungnya aja segini, ini kita pikir buat usaha besok gitu. Jangan mikir untuk bayar pajak, untuk survive besok aja kita harus ngatur lagi gitu. Nah itu dalam pikiran mereka, ketakutan itu yang membuat mereka ntar dulu deh, nanti aja deh gitu. Padahal maunya pemerintah tertib aja dulu, nanti kita kasih kok bantuan. Kalau kita tertib mungkin 3 bulan ini deh kamu nggak usah bayar pajak, atau kalau omset kita turun atau bahkan rugi, kita tinggal lapor. Bisa kok kita misalkan, Pak usaha kami rugi nih 1 tahun ini. Pemerintah kasih fasilitas. Maksimal 5 tahun itu boleh nggak bayar pajak. Kalau ruginya berturut-turut, ada fasilitas seperti itu. Tetapi ya dengan catatan dalam bentuk badan usaha. Gitu. Kalau orang pribadi,
ya mohon maaf tidak dijamin gitu sama pemerintah. Karena tadi ya Terlalu nggak berat, yakin juga. iya, terlalu berat untuk diawasi semuanya gitu. Iya. Jadi memang mudahnya adalah badan. Jadi kalaupun pemerintah memberikan insentif, lebih terukur Betul. dan terkontrol karena memang sudah tercatatkan gitu ya Pak Bayu ya. Betul. Jadi jangan buru-buru merasa resah lalu kemudian, nanti kalau merugi namanya usaha naik turun ya. Apalagi kalau usahanya itu masih kecil, nanti khawatir kalau nanti dibeban-bebankan terus malah jadi tutup usahanya. Iya, itu yang jadi problem sekarang nih. Baik, Pak Bayu. Lalu kemudian nanti di segmen ketiga kita akan dengarkan bagaimana ya apa saja nih dukungan pemerintah ya buat UMKM menjelang ini bentar lagi nih PP-nya udah mau berakhir di tahun 2024 di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang seni perpajakan, usaha mikro kecil dan menengah, atas berakhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup dengan Bapak Septian Bayu Kristanto dari Pusat Literasi Perpajakan Ukrida. Baik, Pak Bayu, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Sebentar lagi berakhir tahun 2024 dan PP nomor 23 tahun 2018 ini juga akan berakhir. Apa saja bentuk-bentuk dukungan pemerintah nih buat para UMKM mempersiapkan mereka Supaya nggak kaget. Iya. Iya, sejauh ini sih memang pemerintah sadar bahwa untuk menerapkan aturan yang terbaru itu nggak bisa langsung seperti kayak kita mencabut bulu gitu kan. Pasti akan kerasa sakit gitu. Jadi mereka berupaya memberikan aturan-aturan pendamping, misalkan seperti tadi masih free pajak deh sampai 500 juta. Itu yang jelas dari pemerintah selama dia tercatat dengan resmi. Atau kalau mau kita ambil contoh yang cukup berhasil itu ada di kota Jogja. Kalau kita bisa memahami, Jogja itu kan memang terkenal dengan wilayah Jalan Malioboro itu banyak sekali UMKM. Nah, sekarang sudah rapi, sudah dibersihkan dan digeser sedikit ke dalam, itu namanya Teras Malioboro. Itu memang sengaja dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono untuk jadi lokasi misalnya sebagai wisata kuliner, oleh-oleh, aksesoris dan kerajinan, supaya UMKM itu kalau dia mau pindah ke situ secara resmi dicatat oleh Pemprov dan didaftarkan langsung ke kantor pajak. Jadi mereka nggak perlu pusing gitu. Jadi kamu pakai tempat di sini deh, nanti kita yang urusin pendaftarannya. Bahkan dikasih biaya operasional gratis. Itu udah dukungan pasti supaya Pemprovnya jemput bola nih. Jadi supaya nggak ribut ketika digeser, dikasih tempat dan dicatatkan resmi tanpa dikasih biaya apapun gitu. Jadi supaya
mereka mau membantu pencatatan yang relatif lebih humanis kalau di Jogja. Sebenarnya cukup banyak juga di Indonesia Timur, di sekitar NTT, NTB itu banyak sekali sebetulnya perdagangan, kemudian yang tidak tercatat, tapi juga Pemprov mereka juga turun tangan langsung. Memang pemberitaannya kurang, tapi kalau yang teras Malioboro ini yang banyak dibahas karena dia kerjasama Pemprov dengan dinas koperasi. Ada juga yang mungkin kecil-kecil gitu perusahaan. Oke, yang kecil-kecil kita kumpulin dari kelompok koperasi, dijadikan koperasi baru dicatatkan. Jadi pencatatannya atas nama koperasi, bukan atas nama pribadi lagi. Jadi badan usahanya adalah koperasi. Nanti bekerja sama mungkin dengan 10 pribadi yang punya usaha di situ atau 8-9 orang di situ. Nanti mereka bagi hasil bersama-sama. Nah, Gitu. respon para pelaku usaha bagaimana? Kalau Pak yang di Prof, Jogja pas di sih Jogja. mereka menerima dengan sangat baik. Bahkan efeknya kita bisa lihat kalau Ibu ke Jogja lagi nih, Jalan Malioboro sudah bersih kan dari pedagang-pedagang kaki lima, kita bisa lewat lancar, tatanan kotanya jadi bagus, kemudian pendapatan daerahnya juga meningkat sebetulnya. Karena orang mau beli aksesoris apapun, kalau dia tempatnya lebih tertata, lebih rapi, orang pasti mau mampir dibandingkan yang cuma di pinggir jalan. Omsetnya naik, otomatis pemasukan negara juga dapat tuh dari situ pajaknya. Gitu. Nah, kalau ini memang ternyata tergolong sukses begitu, dan tentang contoh di Malioboro bisa menjadi contoh juga buat kota-kota yang lain, kira-kira ini promising nggak? Kira-kira ini menjanjikan nggak? Atau ternyata nanti akan pemerintah harus menggunakan perangkat-perangkat lain disesuaikan dengan kultur dan sebagainya, karena tinggal berapa bulan lagi. Iya. Sebetulnya ada. Kami di kampus juga mengajarkan itu, namanya adalah strategi perpajakan atau perencanaan pajak. Nah, kalau kami di kampus memang ada satu mata kuliah khusus yang membahas mengenai perencanaan pajak. Khususnya untuk UMKM kita juga punya beberapa strategi. Misalnya kalau untuk usaha yang menengah dulu yang paling gede, itu kita bisa membantu untuk melakukan evaluasi atas investasi dan pengeluaran karena mereka sudah punya pencatatan keuangan. Kenapa investasi? Karena pemerintah kan sedang menggalakkan kalau ada yang mau investasi ke yang berbasis keberlanjutan, sustainability, ataupun perekonomian hijau, itu dibebaskan dari pajak. Atau pajaknya lebih kecil dibandingkan investasi biasa. Jadi 10%, sekarang jadi 3%. Itu kan keuntungan gitu untuk unit-unit bisnis atau UMKM yang mau investasi ke sana. Kemudian ada juga strategi, kita bisa manfaatin yang namanya insentif pajak. Kalau kita tercatat resmi, kita bisa lapor, misalnya kita tahun ini sedang ada kesulitan keuangan gitu. Boleh dikasih fasilitas seperti yang saya berikan tadi. Ada jangka waktunya maksimal 5 tahun berturut-turut gitu. Nanti kalau sudah 5 tahun masih rugi gimana ya, tetap nggak bisa. Tapi maksimal paling nggak sudah ditolong lah 5 tahun gitu. Kemudian bisa juga dengan sarannya pemerintah tadi, cobalah mengarah ke PT atau menjadi badan usaha yang berbasis hukum supaya secara hukum sah, secara perbankan sah gitu kan. Jadi pemerintah memantaunya gampang, butuh keuangan ya nanti bisa langsung dialirkan lewat bank. Bank juga boleh ditugaskan untuk membantu keuangan asalkan si UMKM itu tercatat dalam bentuk PT atau perusahaan gitu. Kemudian ada juga terkait dengan SDM tadi Ibu sempat sebutkan gitu. Nanti mereka kekurangan SDM enggak? Nah, kalau kita di program studi akuntansi, kita kenal banyak software akuntansi gitu. Jadi mungkin kita nggak perlu bayar tenaga yang spesialis gitu ya. Anak SMA pun juga diajari software akuntansi bisa gitu. Semua pembukuan keuangan bisa kita catatkan dari komputer ataupun bahkan menggunakan HP. Sekitar 2019 itu pun saya sudah mulai dengan teman-teman itu kita ada yang namanya aplikasi keuangan UMKM. Dimulai dari stan yang membuat. Itu ditanamkan di handphone, Bu. Jadi pedagang di aplikasi di Android gitu. Jadi mereka misalkan di prakteknya waktu di Mangga 2 ketika ada penerimaan ya tinggal dicatetin aja di situ, di input pakai HP-nya dia. Nanti dalam 1 bulan dia tinggal diklik saya mau laporan keuangan. Nanti kelihatan berapa masuk, berapa keluar, berapa pajak yang harus disetor.
termasuk form pajaknya. Hmm. Jadi sudah tinggal setor aja. Hmm. Ada aplikasi yang seperti itu. Itu kan tidak membutuhkan tenaga manusia yang harus digaji tinggi gitu ya. Cukup biaya aplikasinya, butuh internet aja karena aplikasinya gratis gitu. Seperti itu. Dan juga yang pasti sih kalau kita nggak bisa pakai tenaga konsultan pajak, kan bayar kalau konsultan pajak. Betul. Boleh cari kantor pajak setempat. Di sana ada bagian humas, bagian pelayanan masyarakat, bisa coaching, bisa kasih konsultasi gratis, atau seperti kita di kampus-kampus itu juga dibuka. Seperti di Ukrida kan ada pusat literasi pajak, ada pusat perpajakan sendiri kalau yang mau belajar ilmu pajaknya ada gitu. Untuk butuh konsultasi doang juga ada di situ. Jadi setiap akademisi yang bekerja sama dengan Direktur Jenderal Pajak pasti menyediakan satu ruang, satu area untuk masyarakat umum boleh ke sana mendapatkan bantuan terkait dengan perpajakan tanpa dipungut biaya apapun. Karena memang sudah ada ketentuan bahwa kita tidak boleh mengambil biaya berapapun demi pelayanan publik. Kalau publik tidak boleh. Kalau untuk private, nah silahkan gitu. Tapi kalau untuk publik jangan. Gitu. Kira-kira itu sih Bu strateginya. Oke, Pak Bayu. Rasanya PP yang nomor 23 tahun 2018 akan selesai nih 2024. Betul. Dan pemerintah akan mengembalikan sebetulnya ya. Itu dasar pemerintah mengembalikannya pasti juga sudah melewati evaluasi. Betul. Lalu karena seharusnya kan bukan 0,5% begitu ya. Lalu Betul. kemudian nanti akan jadi dibebankan 20. Pak Bayu bisa memberikan penjelasan apa ya dasar kira-kira ya pemerintah menghentikan di 2024 telah melakukan evaluasi dan kedepannya kira-kira ini akan berapa persen begitu mereka para pelaku usaha yang memang akan apa ya membayar pajak mereka sesuai dengan ketentuan menjadi 22%. Saya percaya ini pasti sudah melalui evaluasi sehingga pemerintah menetapkan ini sudah selesai lalu kemudian ditambah begitu bebannya menjadi 22%. Sebetulnya dari 2018 pada saat PP itu dibuat itu mereka sudah punya perencanaan besar karena pada 2018 itu kan sudah masuk yang namanya ekonomi baru, muncullah ekonomi kreatif. Banyak ladang bisnis baru yang mungkin di zaman saya, zamannya Bu Santi mungkin nggak muncul, misalkan influencer, YouTuber gitu kan, itu bisa jadi pendapatan gitu. Nah di situ mereka sudah berpikir bahwa nanti mungkin 7 tahun lagi kita nggak boleh batasin nih, karena akan banyak ladang ekonomi baru, kemudian banyak pekerjaan baru, semua yang berbasis kreativitas mendatangkan keuntungan. Nah keuntungan itu adalah subjek pajak gitu. Jadi kita nanti akan putus di situ karena mereka sudah mempertimbangkan kita akan berkembang gitu kan. Sekali lagi karena Indonesia itu selalu ada dua ya. Yang pertama pasti bonus demografi itu selalu didengung-dengungkan, dan yang kedua kita itu pengennya generasi emas gitu. Saya nggak tahu di mana targetnya, tapi 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 dan bonus demografi, dua hal itu kalau kita search tentang Indonesia itu selalu diutamakan, dan itu juga sudah dipikirkan oleh mereka. Generasi yang sekarang pun mungkin kita nggak bisa patok ini pekerjaan harus ada di PT, nggak juga gitu. Nah artinya pemerintah harus juga nanti mungkin ya kalau melihat peluang-peluang usaha yang baru, entah itu YouTuber, entah itu influencer, dan nggak tahu lagi nanti seperti apa canggihnya, bisa saja peraturan pemerintah pun bisa ditambah supaya tertarget begitu, katakanlah mereka-mereka yang memang punya usaha-usaha yang nggak bikin badan, mereka sendiri bisa, 2 orang bisa, dan penghasilannya tuh gede gitu. Betul. Itu sudah saat bertahap sih, mulai dari 2 tahun yang lalu itu ada pajak atas e-commerce yang kita jualan di Tokopedia, Bukalapak, itu sudah mulai kena. Kemudian awal tahun ini adalah pajak just tip. Itu kan pasti orang pribadi, jasa titipan. Itu sudah mulai dikenakan juga. Itu gimana menargetkannya bahwa katakanlah yang just tip juga bisa dikenai pajak?
Dari volume transaksi sih. Sebetulnya paling gampang itu adalah yang melakukan transaksi atau yang melakukan titipan kalau kita belanja dari luar negeri. Nah, ketika masuk ke wilayah Indonesia itu kan terdata ya. Titipannya di kepabeanan di imigrasi itu tercatat dan kita punya standar $500 deh, itu yang masih free. Tapi kalau lebih dari $500, nah itu ada pajaknya. Nah, di situ kita mulai bertahap. Nah, sekarang yang lagi mau diurus adalah terkait influencer, kemudian karena media itu kan sudah bukan lagi jadi jadi booster utama gitu. Seperti kayak ya kalau kita contoh pemilu kemarin kan booster utama itu bukan di medianya tapi influencernya gitu. Jadi ini mulai dipikirkan oleh pemerintah supaya celah-celah pendapatan negara itu bisa dimaksimalkan dari kejadian seperti ini. Salah satunya juga UMKM. UMKM kan dengan banyaknya startup baru kan pasti mulainya dari UMKM. Nah, itu targetnya pemerintah sebetulnya. Tolong catatkanlah secara resmi seperti itu supaya ketika kamu besar gitu kan kita bisa support kalian. Ibaratnya pemerintah seperti itu. Support kalian dan juga melalui pajak juga Indonesia bisa dibangun. Betul. Dan terjadi memang sungguh-sungguh pemerataan pendidikan, pemerataan kesehatan, pemerataan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke. Pada akhirnya akan ke sana. Harusnya begitu, ya. Pak Bayu, ini kita sudah tiba di menit terakhir segmen penutup dan juga di episode kali ini Pak Bayu dapat menyampaikan semacam resum dari percakapan kita ataupun juga pesan khusus untuk para sahabat berkaitan dengan topik yang kita bicarakan ini nih, seni perpajakan UMKM atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018. Mari Pak Bayu. Jadi dengan berakhirnya PP 23 tahun 2018 di akhir Desember nanti gitu kan, para UMKM jangan takut gitu ya, karena ada banyak cara atau banyak strategi yang bisa kita lakukan supaya tidak langsung terbebani secara berat gitu kan. Mungkin kalau kita bingung ya kita bisa cari informasi dari Google dan sebagainya, atau kita bisa langsung datang ke kantor pajak setempat atau mungkin ke universitas yang memiliki pusat pajak supaya kita bisa dibantu seperti apa caranya supaya kita tidak langsung menerima target yang besar gitu ya, pendapatan yang besar, tetapi justru kita bertahap diajarkan dan disosialisasikan dengan baik bagaimana cara mengatur keuangan kita dan tetap berkontribusi dengan pajak kepada negara. Ya, terima kasih Pak Bayu untuk kesediaan sebagai narasumber pada episode kali ini tentang seni perpajakan UMKM atas berakhirnya PP nomor 23 tahun 2018. Saya membacakan Roma 13 ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kita sudah mempercayakan pemerintah sebagai wakil kita untuk bisa melaksanakan berbagai macam program, dan semua program-program itu memang membutuhkan begitu banyak support, tak terkecuali juga setiap dana, setiap keuntungan dari kerja kita, dan kita percaya semua pajak yang dibayarkan oleh kita semua dan para sahabat itu dapat digunakan seoptimal mungkin dan sungguh-sungguh untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Kita jumpa kembali di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.